Item 1. Bayi di pangku orang tua atau pengasuh. Berikan anak sebuah pensil dan kertas. Apakah anak dapat mencoret-coret kertas tanpa bantuan atau petunjuk? Tujuan: menilai perkembangan motorik halus anak, khususnya keterampilan memegang alat tulis dan kemampuan melakukan gerakan mencoret secara spontan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan pensil atau krayon dengan ukuran yang sesuai untuk anak kecil, mudah digenggam. Siapkan selembar kertas putih ukuran A4 atau buku gambar. Anak di pangku orang tua, pengasuh, atau duduk di meja kecil. 2. Pelaksanaan. Letakkan pensil dan kertas di hadapan anak tanpa memberi instruksi khusus. Amati apakah anak secara spontan mencoba mencoret kertas dengan pensil tersebut. Jangan memberikan contoh terlebih dahulu, cukup berikan alat dan amati inisiatif anak. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu mencoret kertas secara mandiri tanpa bantuan, meskipun garis masih tidak teratur. Tidak, bila anak hanya menggenggam pensil tanpa mencoret, hanya melempar memainkan pensil, atau baru bisa mencoret setelah diarahkan. Catatan: pada usia 24 bulan, anak umumnya sudah mulai mampu menggunakan alat tulis dengan gerakan sederhana, scribbling. Hasil coretan tidak perlu rapi, yang penting ada usaha sadar untuk mencoret di kertas. Keterampilan ini mendukung perkembangan motorik halus, koordinasi tangan mata, dan kesiapan pramenulis. Item 2. Bayi di pangku orang tua atau pengasuh. Minta anak untuk menyusun kubus. Apakah anak dapat menyusun 4 kubus? Tujuan: menilai kemampuan motorik halus, koordinasi tangan mata, serta kemampuan kognitif anak dalam menyusun benda. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan minimal 4 kubus dengan ukuran yang cukup besar, 2,5 hingga 5 cm, aman, dan mudah digenggam anak. Anak di pangku orang tua, pengasuh, atau duduk di meja kecil yang nyaman. 2. Pelaksanaan. Letakkan kubus di depan anak. Ucapkan instruksi sederhana, misalnya, "Ayo coba susun kubus ini ya." Biarkan anak berusaha menyusun kubus menjadi tumpukan. Amati apakah anak dapat menyusun hingga 4 kubus bertumpuk tanpa jatuh sebelum selesai. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu menyusun 4 kubus atau lebih dalam satu tumpukan stabil. Tidak, bila anak hanya mampu menyusun kurang dari atau sama dengan 3 kubus, atau tumpukan selalu jatuh sebelum mencapai 4. Catatan: anak usia 24 bulan umumnya sudah memiliki keterampilan motorik halus yang cukup untuk menyusun 4-6 kubus. Penting untuk membiarkan anak mencoba sendiri tanpa terlalu banyak bantuan. Jika anak hanya bermain dengan kubus, misalnya melempar atau menumpuk lalu merobohkan, tetapi tidak menyusun secara sadar, maka dinilai tidak. Item 3. Bayi di pangku orang tua atau pengasuh. Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk paling sedikit 2 bagian tubuhnya dengan benar, rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain? Tujuan: menilai kemampuan bahasa reseptif, pengenalan tubuh, dan interaksi anak. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Anak di pangku orang tua atau pengasuh agar merasa nyaman. Pemeriksa duduk berhadapan dengan anak. 2. Pelaksanaan. Tanyakan atau instruksikan secara sederhana, misalnya, "Adek, mana hidungmu? Tunjuk mata, yuk." Mintalah anak menunjuk bagian tubuhnya sendiri, bukan orang lain. Berikan kesempatan beberapa kali dengan bagian tubuh yang berbeda. 3. Kriteria penilaian.
Ya, bila anak dapat menunjuk minimal 2 bagian tubuh dengan benar, misalnya mata dan hidung. Tidak, bila anak hanya mampu menunjuk satu bagian atau selalu salah dalam menunjuk. Catatan: anak usia 24 bulan umumnya sudah bisa mengenali lebih dari atau sama dengan 5 bagian tubuh. Jangan memberi isyarat fisik, misalnya menunjuk dengan tangan pemeriksa. Jika anak hanya meniru gerakan orang tua setelah ditunjukkan, hasilnya tidak dihitung. Item 4. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak mampu menggabungkan 2 kata berbeda ketika berbicara, misalnya minum susu atau main bola? Ucapan seperti terima kasih atau dadah tidak termasuk. Tujuan: menilai kemampuan bahasa ekspresif anak pada usia 2 tahun, khususnya kemampuan membuat kalimat sederhana. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan anak dalam kondisi tenang dan suasana rileks. Wawancara dilakukan kepada orang tua atau pengasuh utama, yang paling sering bersama anak. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan dengan bahasa sederhana, misalnya, apakah anak ibu bapak biasanya sudah bisa menggabungkan 2 kata? Contohnya, mau makan, main bola, tidur sini. Pastikan contoh kalimat yang diberikan berasal dari keseharian anak. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila orang tua pengasuh menyebutkan anak memang bisa menggabungkan 2 kata berbeda dengan makna jelas. Tidak, bila anak hanya menggunakan kata tunggal, meniru tanpa makna, atau hanya menyebutkan ungkapan hafalan, terima kasih, dadah. Catatan: pada usia 24 bulan, anak umumnya sudah dapat menggabungkan 2 kata berbeda dalam konteks sehari-hari. Sebaiknya gali informasi dengan contoh kegiatan rutin, misalnya saat makan, bermain, atau meminta sesuatu. Bila anak belum mampu, hal ini bisa menjadi tanda risiko keterlambatan bahasa dan perlu stimulasi lebih lanjut. Item 5. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat melepas pakaiannya seperti baju, rok, atau celana? Tujuan: menilai kemampuan motorik halus dan kasar serta kemandirian anak dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas kehidupan sehari-hari ADL. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan suasana nyaman dan orang tua atau pengasuh hadir. Alat tidak diperlukan, cukup pakaian anak yang biasa digunakan, baju, celana, atau rok. 2. Pelaksanaan. Tanyakan secara langsung kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak ibu bapak bisa melepas bajunya sendiri, misalnya kaos, celana, atau rok, tanpa banyak bantuan? Bila memungkinkan, amati langsung dengan meminta anak mencoba melepas pakaiannya, misalnya jaket atau kaos tipis. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu melepas pakaian utamanya, kaos, rok, celana, secara mandiri, meskipun belum rapi atau masih butuh sedikit bantuan. Tidak, bila anak sama sekali belum bisa, hanya menarik sedikit tanpa melepas, atau selalu membutuhkan bantuan penuh. Catatan: anak usia 24 bulan umumnya sudah mulai menunjukkan kemandirian dalam berpakaian, terutama melepas pakaian lebih mudah daripada memakai. Orang tua pengasuh sebaiknya didorong untuk memberikan kesempatan anak mencoba sendiri dalam rutinitas sehari-hari. Item 6. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat makan dengan menggunakan sendok sendiri tanpa banyak yang tumpah? Tujuan: menilai keterampilan motorik halus, koordinasi mata tangan, dan kemandirian anak dalam aktivitas makan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan suasana tenang dan anak tidak dalam keadaan terlalu lapar atau kenyang.
Siapkan makanan yang biasa dimakan anak, bubur kasar atau nasi lembek, dan sendok sesuai ukuran mulut anak. 2. Pelaksanaan. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak sudah bisa makan dengan sendok sendiri tanpa banyak makanan yang tumpah? Bila memungkinkan, amati langsung. Dudukan anak dengan aman. Berikan mangkuk berisi makanan dan sendok. Perhatikan apakah anak dapat menyendok dan memasukkan makanan ke mulutnya sendiri. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu menggunakan sendok untuk makan sendiri, sebagian besar makanan masuk ke mulut, hanya sedikit tumpah kurang dari 25%. Tidak, bila anak tidak mampu menyendok, selalu menumpahkan sebagian besar makanan, atau hanya bisa makan dengan disuapi. Catatan. Pada usia 24 bulan, sebagian besar anak sudah mampu makan dengan sendok secara mandiri, meskipun belum sebersih orang dewasa. Orang tua disarankan untuk memberi kesempatan anak berlatih makan sendiri, meski agak berantakan, karena ini bagian dari perkembangan kemandirian. Item 7. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat berlari tanpa terjatuh? Tujuan. Menilai perkembangan motorik kasar anak, khususnya kemampuan koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan otot tungkai. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan area pemeriksaan aman, datar, dan tidak licin. Jika memungkinkan, siapkan ruang yang cukup untuk anak bergerak kurang lebih 3-5 meter. 2. Pelaksanaan. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak sudah bisa berlari sendiri tanpa sering jatuh? Bila kondisi memungkinkan, minta anak untuk berlari dari satu titik ke titik lain, misalnya dari ibu ke pemeriksa, sambil dia mati. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat berlari dengan kecepatan sedang, menjaga keseimbangan, tidak sering terjatuh, dan terlihat luas. Tidak, bila anak masih kesulitan berlari, mudah terjatuh, atau hanya bisa berjalan cepat tanpa benar-benar berlari. Catatan. Pada usia 24 bulan, sebagian besar anak sudah dapat berlari meskipun koordinasi masih belum sempurna. Langkah belum stabil, lengan kadang tidak seimbang. Sesekali terhuyung masih normal, tapi jatuh berulang kali saat berlari perlu diwaspadai. Item 8. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat berjalan naik tangga sendiri? Jawab, ya, jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Jawab, tidak. Jika ia naik tangga dengan merangkak, orang tua tidak memperbolehkan anak naik tangga, atau anak harus berpegangan pada seseorang. Tujuan. Menilai kemampuan motorik kasar anak, khususnya koordinasi gerak dan keseimbangan saat melakukan aktivitas naik tangga. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh mengenai kebiasaan anak naik tangga di rumah atau tempat lain. Jika memungkinkan, lakukan observasi langsung pada tangga yang aman, dengan pegangan, tidak licin. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan, apakah anak dapat naik tangga sendiri? Klarifikasi cara anak naik. Apakah anak berdiri tegak saat naik? Apakah ia hanya berpegangan pada dinding atau pegangan tangga? Apakah ia butuh bantuan orang lain untuk menopang tubuhnya? Bila ada kesempatan observasi, minta anak naik 3-4 anak tangga dengan pendampingan untuk memastikan keamanan. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat naik tangga sendiri dengan posisi tegak, dengan atau tanpa berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Tidak, bila anak naik tangga dengan cara merangkak, tidak diizinkan orang tua naik tangga,
hanya bisa naik bila dipegangi atau dituntun orang lain. Catatan: pada usia 24 bulan, sebagian besar anak sudah mulai mampu naik tangga dengan langkah satu persatu, biasanya masih butuh pegangan untuk menjaga keseimbangan. Bila anak belum bisa sama sekali atau hanya merangkak, dapat menjadi tanda keterlambatan perkembangan motorik kasar. Item 9. Letakkan bola tenis di depan kaki anak. Apakah ia dapat menendang ke depan tanpa berpegangan pada apapun? Tujuan: menilai kemampuan motorik kasar, khususnya koordinasi antara keseimbangan, kekuatan tungkai, dan keterampilan gerakan terarah. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan sebuah bola tenis atau bola kecil berukuran sebanding. Pastikan anak berada di tempat yang aman dan datar, ruangan atau halaman, tidak licin. Anak berdiri tanpa berpegangan pada orang tua atau benda lain. 2. Pelaksanaan. Letakkan bola di depan kaki anak pada jarak kurang lebih 20-30 cm. Dorong anak untuk menendang bola dengan perintah sederhana, misalnya, ayo tendang bolanya ke depan. Amati apakah anak mampu menendang dengan salah satu kaki ke arah depan tanpa kehilangan keseimbangan atau harus berpegangan. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat menendang bola tenis ke depan tanpa berpegangan dan bola bergerak maju. Tidak, bila anak tidak dapat menendang bola, bola hanya disentuh tanpa gerakan menendang, anak harus berpegangan atau kehilangan keseimbangan saat mencoba menendang. Catatan: usia 24 bulan adalah fase anak mulai menunjukkan koordinasi gerakan lebih baik, termasuk menendang bola. Bila anak belum dapat melakukan, perlu pemantauan lanjutan terutama pada aspek motorik kasar. Item 10. Ikuti perintah dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini. Ambil kertas, ambil pensil, tutup pintu. Dapatkah anak melakukan perintah tersebut? Tujuan: menilai bahasa reseptif dan kemampuan anak mengikuti instruksi verbal satu langkah tanpa bantuan isyarat. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Sediakan kertas, pensil, dan pastikan ada pintu yang aman di ruangan. Letakkan benda dalam jangkauan pandang anak, tidak di tangan anak. Jelaskan singkat kepada orang tua bahwa instruksi akan diberikan tanpa isyarat. 2. Pelaksanaan. Pastikan perhatian anak, panggil namanya, lakukan kontak mata singkat. Berikan satu perintah tiap kali dengan kalimat jelas, tanpa menunjuk, melirik, menoleh, atau mengarahkan badan ke objek. Ambil kertas, tunggu respon 5-10 detik. Ambil pensil, tunggu 5-10 detik. Tutup pintu, tunggu 5-10 detik. Jika tidak ada respon, boleh diulang sekali dengan intonasi tetap netral. Catat hasil tiap perintah, benar atau salah atau tidak merespons. Kriteria penilaian. Ya, anak melaksanakan minimal 1 dari 3 perintah dengan benar tanpa isyarat, lebih baik bila 2-3 perintah terpenuhi. Tidak, anak tidak dapat melaksanakan satupun perintah dengan benar tanpa isyarat atau hanya bergerak setelah diberi contoh isyarat. Catatan: hindari semua petunjuk nonverbal seperti menunjuk, melirik ke objek, menggerakkan kepala atau badan ke arah objek, atau mendekatkan objek. Gunakan kosakata yang biasa dipakai di rumah bila keluarga menggunakan istilah berbeda, misal istilah kertas diganti paper. Bedakan tidak kooperatif, malu atau lelah, versus tidak mampu. Bila perlu beri jeda singkat lalu ulang perintah 1 kali. Keamanan, awasi saat anak menutup pintu agar jari tidak terjepit. Stimulasi rumah, latih perintah 1 langkah dalam rutinitas harian, taruh buku di meja, ambil gelas, dan lain-lain.